Oke, saya mulai aja ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Untuk apa namanya? Audio bisa di mute. Kalau untuk video bisa di turn off. Oke, videonya bisa di turn off nggak? Di turn on nggak? Oke, Roni. Lagi di mana, Roni? Kalau bicara boleh di. Lagi di. Kalau lagi di rumah kakak ini di Tangerang. Kalau Kiki mah di tempat kerja ya? Iya, Pak. Oke deh. Oke, saya buka dulu ya kelasnya ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah join di Zoom meeting hari ini untuk kegiatan semester pendek ya. Oke. Apa namanya, sistematikanya sebenarnya karena memang jumlah pertemuannya dibatasi, artinya tidak terlalu banyak pertemuan di semester pendek ini, artinya kita sedikit agak apa ya, ngepres dari sisi materi yang akan disampaikan. Oleh sebab itu target saya, karena tadi jumlah pertemuannya tidak terlalu banyak, target saya kalian minimal harus bisa menguasai satu metode tentang sistem pendukung keputusan. Dan yang akan saya sampaikan untuk materi sistem pendukung keputusan materinya nanti terkait dengan AHP, Analytical Hierarchy Process. Dan terkait dari segi tadi ya, jumlah materi yang disampaikan nanti mungkin tidak terlalu banyak karena kita terbatas dari jumlah pertemuan. Maka daripada itu nanti sifat metode yang akan saya sampaikan pun terkait nanti soal yang akan saya berikan itu tidak terlalu ekstrim lah, tidak terlalu sesulit biasanya. Artinya nanti hubungannya nanti ketika kita sudah mempelajari SPK, mungkin teman-teman kayak Rifki sama Roni kan sifatnya ngulang ya, karena udah pernah diajarin mungkin SPK, nanti kaitannya sama kriterianya, kemudian dari segi soal yang diberikan tidak terlalu susah. Yang penting jumlah dari artinya jumlah dari kriterianya itu bisa dikurangi, tapi kalian bisa menguasai alur metode tersebut seperti apa, minimal itu. Jadi tidak terlalu sulit lah nanti diberikan soalnya. Nah, terkait itu sebelum kita masuk ke metode yang akan kita ajarkan, mungkin metode yang akan saya sampaikan ini bisa kita peroleh di pertemuan kedua atau ketiga ya. Karena nanti sifatnya ketika evaluasi, saya akan memberikan soal terkait tadi langsung ke studi kasusnya aja di metode AHP. Nanti ketika kalian kerjakan ada batas waktu tertentu, kemudian dikumpulkan, seperti itu aja. Jadi apa ya, tidak terlalu serumit di pertemuan aslinya lah, atau tidak terlalu sesulit gitu di mata kuliah yang seperti biasanya gitu kan. Karena memang sifatnya SP ini kan tujuannya memang tadi difungsikan untuk membantu mahasiswa dari sisi nilai. Artinya ada sisi mengulang nanti, dan penilaian
pun teman-teman kan sudah pada tahu bahwasanya nggak ada nilai A gitu. Yang paling besar ada B. Tapi konsekuensinya tetap apabila nanti tidak mengikuti perkuliahan secara baik, bisa jadi tidak lulus. Gitu. Jadi saya harapkan teman-teman bisa mengikuti mata kuliah ini secara baik. Oke, di pertemuan yang pertama kita pelajari dulu dasarnya. Sebenarnya sistem pendukung keputusan ini mungkin kalian sudah dapatkan ya. Saya share screen seperti ini aja biar, atau perlu di ini ya, F5 ya, ini aja ya. Sebenarnya di sistem pendukung keputusan itu diawali dengan yang sangat berkaitan tentang sistem pendukung keputusan itu ada yang disebut sebagai sistem pendukung manajemen. Ya artinya masih ada kaitannya sama ilmu manajemen lah, memanage gitu, memanage sesuatu. Di sini dari sisi definisi pun manajemen adalah, bisa kalian lihat ya, sebuah proses untuk memanage sebuah organisasi gitu dengan menggunakan sumber daya yang ada gitu. Dan ini sebagai pengantar saja dari sisi apa ya, definisi manajemen ini. Yang jelas kalian harus bisa memahami secara global bahwasanya ada inputnya itu berupa sumber daya, kemudian diproses. Ya diproses itu artinya dilakukan sebuah aktivitas yang biasa kita kenal dengan sebutan manajemen tersebut. Kemudian menghasilkan sebuah output di situ, yaitu untuk mencapai sebuah tujuannya. Nah, ini saya beri contoh sebuah struktur bagan ya, bagan organisasi, di mana kalau kita membahas tentang manajemen, pasti kaitannya nanti ada sebuah organisasi. Di mana di sini saya buat contoh sederhana yang ada aja ya, yang ada di kampus kita. Di sini ada pembina yayasan, ada ketua yayasan, gitu, ada rektor dan wakil rektor, gitu. Dan di situ di bawahnya ada dekan, dan di bawahnya ada kepala bagian dan kaprodi. Nah nanti kaitannya ini nanti dengan level manajemen. Nah di sini ada sebuah kutipan bahwasanya the managers are always responsible for decision making, ya artinya manajer itu selalu bertanggung jawab pada pengambilan keputusan. Nah kaitannya nanti ketika kita sudah membahas tentang manajemen gitu kan, atau manajemen itu kan aktivitasnya, manajer itu kan subjeknya. Nah nanti kaitannya sama decision making. Nah decision making ini nanti hubungannya dengan sistem pendukung keputusan. Dan di tingkatan dalam pengambilan keputusan ini, di sini tadi sudah dibahas bahwasanya nanti ada manajemen strategis, ada manajemen taktis, ada manajemen operasi. Nah, dari ketiga tingkatan manajemen ini sangat berkaitan terhadap struktur organisasi yang sudah saya buat sampelnya yang tadi di slide sebelumnya. Nah, artinya tingkatannya terkait pada posisi struktur bagan organisasinya. Oke, tapi kita bahas dulu sedikit ya di sini. Manajemen strategis itu sendiri sebenarnya kaitannya kalau kita melihat dari abjad aja, di situ ada ABC. Manajemen strategis yang paling atas. Manajemen taktis itu yang middle-nya, manajemen operasi itu yang sudah ngebahas masalah teknis. Nah, kalau misalnya kita kaitkan terhadap struktur organisasi yang ada di sini, manajemen strategis itu ya berada di pembina dan sampai ketua yayasan lah. Kita bisa mensimulasikannya seperti itu atau menganalogikannya seperti itu. Jadi pembina yayasan, ketua yayasan itu ada di manajemen strategis. Artinya mereka memiliki controlling atau mengatur dari sisi manajemen yang sifatnya itu lebih luas. Dan sebenarnya yang paling gampang membedakan antara manajemen strategis, taktis sama operasi tadi ya, itu ya terkait masalah jangka waktu. Nah, kalau manajemen strategis kita lihat sebenarnya di sini nggak terlalu dipaparkan ya. Manajemen strategis ini tingkatan jangka waktunya itu biasanya lebih panjang. Artinya pembina sama ketua yayasan itu memiliki sebuah planning yang jangka waktunya itu harus lebih panjang dibanding taktis dan operasi. Artinya kalau kita ngebahas masalah kampus ini tujuan dibangunnya bisa sampai 10 tahun yang akan datang loh. Ini harus seperti apa tujuannya gitu. Jadi bisa jadi
tujuannya nanti bisa menjadi universitas yang terbaik di Provinsi Banten seperti itu. Kalau taktis itu kaitannya sudah di middle. Middle itu artinya jangka waktunya ya tidak terlalu panjang sepanjang strategis, tapi kaitannya terhadap manajemen itu sendiri sebagai media sih, sebagai penjembatan antara manajemen strategis sama manajemen operasi. Jadi di tingkat middle ya dia. Jadi kalau misalkan kita analogikan waktu ya tadi 10 tahun misalkan manajemen strategis, kalau misalkan nanti di manajemen operasi ya di manajemen taktis ya bisa dikurangi misalkan 5 tahun jangka waktunya. Nah, sedangkan manajemen operasi itu terkait teknis. Nah, ini biasanya udah kaprodi gitu, udah dekan gitu. Karena kaitannya sudah berinteraksi langsung sama customer. Customernya itu siapa ya? Mahasiswa gitu. Jadi mahasiswa di sini statusnya sebagai customer karena di sebuah kampus, dan yang saling atau yang paling berkaitan dan berhubungan itu ada di manajemen operasi. Jadi kan kalau ada apa-apa mahasiswa ngadunya ke kaprodi, atau kalau ada apa-apa coba komunikasikan ke dekan misalnya ada keluhan. Nah, untuk ke taktis kan itu agak jarang ya. Tiba-tiba mahasiswa langsung mengeluhkan sesuatu ke rektor, itu kan jarang. Nah, maka itu tingkatannya di middle. Apalagi ke strategis kan. Mahasiswa langsung to the point ke ketua yayasan. Kayaknya tingkatannya terlalu tinggi. Nah, maka daripada itu untuk jangka waktu tadi, berkaitan kembali lagi ke masalah jangka waktu, untuk planningnya juga, kalau operasi itu pasti jangka waktunya setahun 2 tahun gitu. Jadi prodi setahun yang akan datang punya target, misalnya dosennya bisa lebih banyak lagi, atau misalkan dari segi keahliannya bisa ditingkatkan lagi kayak gitu. Jadi ini berkaitan sama tingkatan aja manajemen. Nah, kaitannya nanti terkait tadi bagian dari SPM tadi, di situ nanti kita mengenal ada sistem informasi manajemen, sistem informasi eksekutif, sama sistem pendukung keputusan. Nah, artinya kalian di sini di sistem pendukung manajemen ini kan ada bagiannya. Nah, di bagian itu sendiri kalian pun harus bisa mengenal bahwasanya sistem informasi sama sistem pendukung keputusan itu udah beda loh. Ya, artinya sudah ada hal atau fitur yang membedakan antara sistem informasi tersebut. Apalagi sistem informasi manajemen, sistem informasi eksekutif. Nah, nanti kaitannya kalau sistem informasi kan bentukannya alur yang disampaikan adalah informasi di dalam sebuah organisasi gitu kan, demi mencapai tujuan tertentu. Nah, kalau informasi manajemen itu tingkatannya nanti bisa lebih tinggi lagi. Dan sistem informasi, biasanya kalau sistem informasi manajemen itu lebih fokusnya ke tahap managingnya. Jadi biasanya penggunanya itu udah ke tingkat manajer. Sedangkan sistem informasi eksekutif tingkatannya sudah di para eksekutor, para eksekutif gitu yang sudah tingkatannya di atas manajemen atau manajer, itu ada di sistem informasi eksekutif. Nah, sedangkan sistem pendukung keputusan digunakan dalam mendukung keputusan atau merekomendasikan sebuah keputusan yang sulit untuk diambil. Nah, di situ ada fokus sistem informasinya. Kalau dilihat ya, sistem informasi ke aliran dan proses informasi, ada sistem pakar, kita mengenal sistem pakar. Sistem pakar itu lebih ke pengetahuan dari pakar-pakar, kayak misalkan dokter, misalkan ya kebanyakan dokter ya, dokter misalkan dokter jantung, dokter apa, ke penyakit-penyakit gitu, dokter hewan dan sebagainya. Ini fokusnya ke kepakaran, sedangkan sistem pendukung keputusan ya di situ keputusan yang sifatnya interaktif. Di poin 4 sistem informasi eksekutif tadi saya sudah jelaskan, kemudian sistem informasi manajemen biasanya kaitannya sama manajemen dan end user, dan situ ada sistem pengolahan transaksi. Ini sebenarnya pemaparan tentang jenis-jenis sistem informasi, di mana salah satunya ada sistem pendukung keputusan sesuai dengan mata kuliah yang kita ampu sekarang. Nah, terkait tadi yang sudah kita bahas, salah satunya ada sistem pendukung keputusan. Jenis keputusan itu sendiri terbagi menjadi 2. Ada keputusan terstruktur sama tidak terstruktur. Nah, ini sudah mulai fokus ke mata kuliah kita, karena nantinya ketika kalian terkait metode yang kalian akan pelajari nanti di sistem pendukung keputusan, itu
Mas Edi. Nah, itu terkait terhadap keputusan yang sifatnya tidak terstruktur. Nanti kalian bisa lihat ya, dan nanti materi atau slide yang yang sudah kita pelajari hari ini saya akan upload di kuliah online. Nanti kalian bisa akses di sana. Nah, di sini kita bisa lihat terstruktur sama tidak terstruktur. Kalau terstruktur, keputusan yang sifatnya berulang-ulang dan rutin, sehingga unsurnya lebih mudah untuk dimengerti. Sedangkan keputusan tidak struktur, nah ini keputusan yang tidak mudah untuk didefinisikan, dan biasanya lebih banyak membutuhkan informasi dari lingkungan luar. Nah, artinya dari dua keputusan ini, nanti ketika kalian terkait terhadap sistem pendukung keputusan yang akan kalian fokuskan di sini, itu sudah masuk ke dalam ranah keputusan tidak terstruktur. Nah, artinya kalau misalnya kita bedakan ya, keputusan terstruktur itu contoh seperti ini. Misalnya kayak Rifki deh. Rifki tiap hari misalnya pergi ke tempat kerja, misalnya menggunakan, atau kita ngebahasnya misalnya menggunakan alat transportasi ya. Misalnya menggunakan menggunakan angkutan umum. Misalnya. Kemudian Rifki pada saat dari rumah ke tempat kerja biasanya pakai angkot A, kemudian pakai angkot B misalnya. Jadi ada 2 kali transisi angkot. Nah, keputusan terstruktur itu ketika sifatnya berulang-ulang, Rifki, kemudian misalkan pada hari tertentu disuruh, ayo sekarang kamu pakai angkot lagi gitu. Kamu mau pakai angkot apa misalkan untuk menuju ke tempat kerja. Jadi nggak perlu perhitungan yang secara detail, secara rumit gitu. Kemudian butuh kriteria yang banyak, itu enggak. Karena itu sifatnya berulang-ulang, maka pengambilan keputusannya itu langsung. Oh, setiap hari kan saya pakainya tadi angkot A, angkot B. Ya udah, keputusan hari ini saya pakai angkot A dan angkot B gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang rumit lah untuk dipecahkan kalau keputusan struktur itu. Kayak misalkan mau makan lah, pola makannya Rifki, misalkan Senin makannya bubur, misalkan Selasa makannya pecel, misalkan. Nah, nanti ketika hari Senin gitu, ketika itu sifatnya berulang-ulang, saya mau makan apa hari ini ya, bubur atau apa, misalnya gitu kan. Nah, keputusannya itu tidak terlalu sulit untuk dipecahkan. Nah, sedangkan nanti keputusan tidak terstruktur, ini kebalikannya. Karena problemnya ini tidak dilakukan secara berulang-ulang. Salah satu contohnya seperti ini. Rifki lulus SMA, atau Roni lulus SMA. Kemudian masuk ke dalam sebuah keputusan atau sebuah pilihan. Roni mau masuk ke jurusan apa? Mau kuliah di mana? Nah, itu kan sifatnya tidak berulang-ulang. Nah, maka daripada itu, keputusan itu disebut tidak struktur. Jadi susah untuk diputuskan, saya mau di mana ya tempat kuliahnya. Pertama saya harus pilih dulu. Jadi kita harus ngebahas nanti kriterianya apa dulu. Ada kriterianya mungkin ya, ada kampus negeri, ada kampus swasta. Pilih nih yang mana nih? Oh, saya mau negeri misalkan. Kemudian kalau misalkan sudah negeri, mau pilih jurusan apa? Kemudian lokasinya mau di mana? Kemudian terkait biayanya seperti apa? Kemudian terkait dari sisi mungkin minatnya Roni mau kemana? Nah, seperti itu. Nah, ini masuknya ke keputusan tidak struktur. Nah, nanti SPK, kenapa butuh SPK? Nah, misalkan ada pertanyaan, kenapa butuh SPK? Karena ada keputusan yang sifatnya tidak terstruktur. Nah, ini manajemen terkomputerisasi, nanti kaitannya sama metode yang dipakai di dalam sistem pendukung keputusan. Ada mendukung proses dan operasi bisnis, ada dukungan pengambilan keputusan para pegawai dan manajernya, kemudian mendukung berbagai strategi untuk keunggulan kompetitif. Ini manfaat ya, manfaat dari manajemen komputerisasi. Nah, kemudian masuk ke dalam sistem pendukung keputusan itu sendiri, definisinya sistem yang bertujuan untuk membantu, di situ udah saya bold ya, mendukung pihak manajemen untuk mengambil keputusan terstruktur maupun tidak terstruktur. Kenapa saya bold? Karena fokus sistem pendukung keputusan itu lebih ke pengambilan keputusan yang sifatnya tidak terstruktur. Kemudian konsep dasarnya SPK digunakan dalam mengambil peran manajer dalam melakukan penilaian agar dapat mengambil keputusan yang tepat. Nah, artinya di sini sistem pendukung keputusan pun tidak menjadi parameter pengambilan keputusan yang sifatnya mutlak. Artinya harus loh, misalkan SPK sudah memilih A, harus loh A, bukan seperti itu. Artinya di sini
bahasa lebih tepatnya adalah merekomendasikan sifatnya. Tapi tetap pada dasarnya nanti sistem pendukung keputusan meminimalisir tingkat subjektivitas. Meminimalisir ya, artinya bukan menghilangkan. Nah, di sini ada karakteristik SPK-nya, terdapat pertimbangan masukan yang bersifat multi kriteria. Ya tadi kita sudah sedikit membahas masalah Roni tadi nyari tempat kuliah atau kampus, itu banyak kriterianya, artinya multi kriteria itu ya banyak kriterianya, tidak lebih, maksudnya tidak hanya satu, lebih dari satu. Misalkan tadi jenis kampusnya mau apa, jurusannya mau seperti apa, kemudian masalah biayanya yang range-nya berapa, kemudian dari sisi minatnya mau ngambil yang mana, dari sisi jarak mau jauh atau enggak, biayanya seperti apa, dan sebagainya, itu kriteria-kriterianya. Nah, kajiannya terfokus pada keputusan yang memiliki nilai analitik dan dapat diterapkan pada pemodelan komputer. Nah, nanti hubungannya sama metode komputerisasi di sistem pendukung keputusan. Dan di poin terakhir, hasil utamanya berupa peningkatan efektivitas kemampuan manajer dalam pengambilan keputusan. Nah, dari sini sebenarnya ada proses pembelajaran untuk manajer sendiri dalam proses pengambilan keputusan. Nah, di sini ada latihan sederhana nih buat Rifki dan Roni. Di sini saya punya nama. Di situ ada Susi sama Budi, cuma 2 doang kok, nggak banyak. Nah, Susi Budi ini kalau di sistem pendukung keputusan, istilahnya adalah alternatif. Nah, kriterianya di situ ada orang tua, ada bahasanya kekayaan lah, jumlah kekayaan dalam bentuk nominal ya, dan di situ ada prestasi. Nah, dari studi kasus di atas, menurut pendapat kalian nih, siapa yang akan dipilih misalnya untuk mendapatkan bantuan dana beasiswa dari pemerintah? Boleh, ini sifatnya diskusi aja deh. Kalau misalnya mau hitung-hitungan kayaknya ribet ya kalau via daring. Kalian bisa menyampaikan pendapat aja deh. Misalnya menurut saya Susi Pak, alasannya kenapa? Misalkan Roni pun sama. Misalkan menurut saya Budi Pak, alasannya kenapa? Seperti itu. Saya kasih waktu 5 menit deh. Atau kalau mau langsung juga nggak apa-apa. Saya pengen ngedengar pendapatnya aja. Kalau menurut saya Pak, Susi Pak. Ini siapa dulu nih? Roni? Rifki, Pak. Oh, Rifki. Dikirain Roni. Boleh. Saya milih Budi soalnya. Udah, di mute dulu Roni. Dengerin Rifki dulu deh. Silakan Rifki. Iya, kalau menurut saya dari Susi Pak. Kalau untuk mendapatkan bantuan dana beasiswa, karena mungkin dari orang tua tidak punya, terus prestasi dia ranknya 10 Pak. Susi. Jadi pilihnya Susi. Iya. Tapi rankingnya kalah sama Budi, gimana dong? Tapi intinya kalau Rifki ngelihatnya di orang tua aja ya, berarti? Iya Pak. Oke. Kalau dari Roni? Kalau saya kenapa milih Budi? Karena faktor yang mempengaruhi beasiswa itu kan biasanya kondisi ekonomi, Pak. Sama prestasi. Nah, di sini dilihat total kekayaannya keluarga Budi ini ya sekian lah. Kemudian dilihat dari prestasi juga, saya rasa peringkat 5 itu cukup lah untuk membuktikan bahwa Budi ini punya minat belajar yang cukup gitu, Pak. Meskipun orang tuanya lengkap, tapi kan dilihat lagi kondisi ekonomi dan prestasinya. Biasanya itu kalau menurut saya yang mempengaruhi suatu pemilihan untuk beasiswa. Oke. Rifki ada yang mau ditambahkan nggak?
Kalau untuk saya sih dari ini Pak ya, aspek orang tua Pak. Dia mungkin faktor kekayaannya mungkin dia sekian tuh Pak ya. Nah, dan prestasi juga mungkin dia bisa dikembangkan gitu Pak. Dari orang tua karena tidak punya, jadi dia istilahnya apa ya, lebih, kalau untuk kondisi keadaan ininya Pak ya, kayak kejiwaan atau apa gitu Pak. Ya, dampaknya lebih ke ini ya, Dampaknya. ke psikologinya ya. Iya Pak, psikologinya Pak. Oke, sip. Oke, dari Roni ada yang mau tambahkan lagi? Apa sudah cukup? Cukup Pak. Cukup ya. Oke. Di sini langsung saya beri kesimpulan ya dari latihan sederhana ini. Oke, dari jawaban kedua-duanya nggak ada istilah benar atau salah. Ya artinya Roni benar, Rifki juga benar. Nah, artinya di sini kan tadi kasus ini kan kita tidak membatasi ruang lingkup hal yang perlu dipertimbangkan. Artinya di sini benar apa yang dikatakan Rifki apabila misalnya Susi anggaplah gini, saya membenarkan Susi. Kenapa? Karena tadi alasan Rifki benar. Misalnya nggak punya orang tua, anggap kekayaannya 100 juta sama rankingnya 10 deh. Tapi dengan faktor tidak punya orang tua, psikologinya misalnya kurang. Atau lama-kelamaan kan kekayaannya juga bakal habis gitu kan. Karena orang tidak punya orang tua gitu misalnya. Sedangkan di sini karena skupnya belum saya batasi, orang tua di situ bisa jadi sumber penghasilan gitu kan. Sedangkan Budi punya orang tua, walaupun kekayaannya kecil, tapi dengan orang tuanya itu bekerja, lama-kelamaan kan mencukupi gitu dengan jangka waktu yang panjang. Nah, bisa seperti itu jawabannya. Dan jawaban Budi pun benar, kalau menurut saya. Jadi kenapa? Karena di sini pertimbangannya adalah dari sisi kekayaan dan prestasi, gitu. Jawabannya Roni juga menurut saya sudah sangat bagus. Jadi benar. Artinya beasiswa itu pertimbangannya adalah sebuah ekonomi dari sebuah keluarga. Itu juga benar. Nah, tapi kalau melihat dari data yang ada, kalian sebenarnya tanpa disadari, di situ ada 3 kriteria. Di mana 3 kriteria itu tidak dibatasi kan? Tidak dibatasi artinya bobot dari masing-masing kriteria itu tidak dibatasi. Orang tua berapa persen, kekayaan berapa persen, prestasi berapa persen, itu tidak ada batasnya. Tapi kalau kalian perhatikan secara seksama dari 3 kriteria. Apabila 3 kriteria itu memiliki bobot yang sama, kalian hanya tinggal memilih jumlah kriteria yang dimenangkan oleh siswa tersebut. Cara sederhananya seperti itu. Jadi pengambilan keputusan salah satu contoh sederhananya seperti itu. Jadi kalau kita melihat 3 kriteria, kalau misalkan kita melihat keunggulan, yang unggul itu lebih banyak yang mana? Sederhananya cuma gitu, hanya seperti itu aja. Tapi kalau dari sisi jawaban analitik gitu ya, 10 menit lagi ya. Nanti setelah 10 menit join lagi ya. Apa tadi berkaitan sama kriteria tadi, kalau misalkan kita melihat dari kita tidak melihat tadi ya dampak efeknya, misalkan kayak tadi psikologi, atau misalkan Budi rankingnya 5, atau misalkan Budi orang tuanya lengkap, kemudian nanti mungkin penghasilannya bisa lebih banyak dibanding Susi, tidak lihat seperti itu. Dengan kita melihat 3 kriteria ini saja, apabila kita hitung secara sederhana, ini secara sederhana aja ya teman-teman, bahwasanya misalnya orang tua nih, dari faktor orang tua sebenarnya kalau misalkan dari sisi beasiswa yang dapat siapa? Susi udah menang 1 nih, karena dia tidak punya, sedangkan Budi punya gitu. Nah ini Susi menang dari kriteria yang pertama. Tapi dari kekayaan yang bakal dipilih pasti yang lebih sedikit kan, yaitu Budi gitu. Jadi Budi pun punya poin 1. Nah artinya udah imbang nih. Nah terakhir ada di prestasi gitu. Prestasi kalau misalkan dipilih ranking yang 10 apa yang ranking 5? Ranking 5 dong karena lebih pintar kayak gitu. Jadi yang menangnya Budi. Nah perhitungan matematisnya seperti itu. Tapi kalau tadi kita bahas masalah alasan, kemudian tadi pendapat, saya bilang dua-duanya benar. Tapi kalau dari sisi matematis, yang layak dapat adalah Budi. Nah, contoh sederhananya seperti itu. Dan metode yang nanti kita akan pelajari, kurang lebih hampir sama seperti itu. Karena kita mengenal nanti ada yang namanya bobot, ada yang namanya persentase,
pengambilan kriteria yang lebih besar gitu dan sebagainya. Oke, jawabannya udah bagus tadi Roni sama Rifki. Oke, selanjutnya ada latihan sederhana kedua nih. Ada nama, ada kriteria di situ, ada IPK, ada bahasa Inggris, ada juara prestasi di situ. Nah, kalau misalkan jumlahnya mulai banyak seperti ini, bagaimana kalian dapat memilih siapa sih yang bakal dapat, isi ada ininya nggak? Oh, nggak ada ya. Siapa sih yang bakal dapat beasiswa lagi nih ketika kita melihat IPK, kita melihat bahasa Inggrisnya, ketika melihat prestasi gitu. Gimana? Ada nggak sih gini aja deh, jangan ini ya, kayaknya mungkin terlalu sulit ya. Kalau misalnya ngitung-ngitung lah bahasanya. Kalau misalnya disuruh menganalisis caranya aja deh. Caranya bagaimana sih kita memfilter agar dapat mengetahui sebenarnya nilai yang paling tinggi itu yang didapat oleh siapa sih? Apakah Dika, apakah Iwan, apakah Puput, apakah Riza? Kalian bisa nggak caranya seperti apa ya gitu? Biar bisa mengetahui bahwasanya misalnya nanti di peringkat ke-1 sebenarnya yang bisa mendapatkan beasiswa itu si Iwan loh atau si Puput loh gitu. Caranya seperti apa? Melihat tadi contoh yang sebelumnya. Mau Roni dulu atau Rifki dulu? Bebas. Boleh deh. Roni mau udah siap? Roni dulu. Atau Rifki boleh? Di sini lagi hujan ya. Sana hujan nggak? Iya Pak, hujan. Hujan Pak, sama. Sama ya. Ayo, ada yang mau mulai terlebih dahulu? Agak bingung sih Pak sebenarnya kalau udah kayak gini. Karena objeknya ada 4, sedangkan ini ada angka juga. Nah, Harusnya selain ada bobot juga ada angkanya juga sih menurut saya. Cuman saya lupa itu metodenya. itu udah ini ya, udah masuk ke metode ya itu ya. Iya. Metode yang dipelajari apa waktu itu? SAW bukan? Aduh lupa Pak. Oh, lupa. Udah berapa tahun? Kalau Rifki waktu Kalau SPK sama siapa? kalau saya baru nih Pak. Oh, belum mengampu SPK? Belum Pak. Oh. Ayo apa? Sekarang semester berapa Rifki? 9 Pak. Oh, 9. Ngejar skripsi mau di semester berapa? Insya Allah di 10 sih Pak. 10 berarti semester ini ya? Iya, setelah UAS ini Tapi beres. nggak ada MK ngulang? Nggak ada Pak. Udah ini Oh. terakhir beres Pak. KKP? KKP udah mau dikirimkan Pak laporannya Pak. Oh ya udah, yang penting segera tuh beresin nilai ya. KKP penting soalnya. Iya Pak. Siap. Terus kalau misalkan yang SP ini nggak lulus juga hati-hati loh. Iya. Ya artinya insya Allah lah kalau misalkan Rifkinya sesuai dengan aturan yang diminta sama dosennya. Tapi yang penting sih kalau menurut saya tadi KKP, karena salah satunya kan tadi pengambilan skripsi kan di stop bakal ada KKP, nilai KKP-nya. Iya. Ya. Ayo, ada yang tahu nggak? Waduh, 3 menit lagi nih. Atau mau dihitung-hitung gitu. Dan sini nggak ada bobot ya? Di sini nggak ada bobot.
Kalau pakai cara yang pertama tadi, Kalau cara pertama sih, kalau ininya soalnya kriterianya banyak Pak ya. kriteria tetap Kalau cuma 3. sih. Kriterianya 3. Kriteria Cuma tetap objeknya 3. ada. Ini yang Objeknya lebih dari 2. Objeknya. Alternatifnya ada 4. Ada Dika, Iwan, Iya. Puput, Riza. Bedanya hanya di situ sih. Gimana, bingung atau langsung mau difulurkan aja nih? Mungkin bisa saya langsung jelaskan aja kali ya. Iya, Pak. Oke, Rifki udah Iya, Pak. ini nyerah nih. Bingung Pak saya Pak. Oke, sebenarnya memang dari sisi kriteria sama sebenarnya dari contoh sebelumnya, cuma alternatif memang lebih banyak. Dan caranya tadi kan kalau cuma 2, beda ya, cuma 2 ya tadi, karena 2 ini ada 4. Kalau ada 2 kan tadi bisa cuma melihat menang ini gitu ya sebenarnya. Nah, dari sini pun sebenarnya bisa seperti itu sifatnya. Jadi kita tidak menghitung bobot, kita tidak menghitung selisih dan sebagainya. Kita bisa membuat rankingan di tiap kriteria. Sederhana banget ini caranya. Jadi misalnya gini, kita langsung simulasi ya. Kita melihat Dika, kemudian Iwan, Puput sama Riza. Mereka kan punya IPK tuh. Tinggal kalian ranking aja yang tertinggi yang mana. Riza Pak. Oke. Riza, Pak. Riza, kalau misalkan dari ranking, itu misalkan kita melihat penilaian aja ya. Kita kasih penilaian deh. Misalkan ranking 1, atau kita buat mundur lah. Misalnya tertinggi kita kasih nilai 4 misalnya. Kalau misalkan tertinggi kedua kita kasih nilai 3. Misalkan tertinggi berikutnya kasih nilai 2. Yang paling rendah kita kasih nilai 1. Nah itu kita berikan aturan dari awal dulu. Nah nanti ketika kita melihat Riza itu paling tinggi, kita kasih nilai 4 bobotnya. Bukan bobot ya, hasilnya dia sub penilaian kriterianya, sub penilaiannya. Jadi si Riza IPK dia dapatnya 4, masukin 4. Kemudian yang posisi kedua siapa? Oh Dika. Dika kasih 3. Kemudian Iwan kasih 2, Puput kasih 1. Itu mereka udah punya nilai itu. 4, 3, 2, 1. Nah sama nanti bahasa Inggris juga, sama prestasi juara pun sama seperti itu kan. Kemudian kalian totalkan saja. Nanti kalian dapetin tuh siapa yang dapat prestasi. Kayak gitu. Karena ini kurang dari 1 menit lagi, nanti deh dilanjutin lagi ya ininya, apa namanya, perhitungannya deh. Karena nanggung nanti bakal terputus. Nanti join lagi ya, paling nggak lama kok, ya kisaran 15 menit lagi, ngabisin slide 1 aja. Iya Pak. Slide yang pertama ini. Oke. Terus memposisikan ininya juga nih. Tapi kalau kayak gini aja kelihatan kan slide-nya ya? Kelihatan Pak. Oke deh, gini aja ya, biar nggak terlalu susah ya. Oke, melanjutkan kasus yang tadi ya, terkait tadi latihan sederhananya sudah saya buat sih dalam bentuk notepad-nya. Nah ini perhitungannya. Jadi cara model matematikanya seperti ini ya. Nah, jadi sudah saya buat. Jadi kalau saya sebenarnya saya juga tidak bisa langsung dalam artian, Pak, kok Parian tadi bisa langsung menerjemahkan nilai-nilai tadi ke dalam poin-poin seperti ini, Pak. Ya sebenarnya saya juga mengadopsi dari metode-metode komputasi yang ada di sistem pendukung keputusan. Nah, artinya sebenarnya di sini ada yang disebut dengan normalisasi. Nah, nanti dibahasnya di pertemuan ketiga lah. Nanti ada di pada saat pembahasan metode AHP-nya. Nah, di sini ada proses normalisasi sebenarnya. Normalisasinya sebenarnya yang rumitnya itu dibagi sama poin tertinggi. Jadi kalau misalnya kita melihat tadi studi kasus ya, kita minimize dulu. Nah, misalkan kita melihat IPK ini, normalisasi yang sebenarnya adalah 3,5. Ini harusnya dibagi dengan 3,75. Atau caranya jumlah IPK ini ditambah semua,
3,5 tambah 3,2 tambah 2,95 tambah 3,75 itu dijumlahkan. Kemudian tiap nilai ini dibagi dengan total rekapitulasinya. Misalkan ini anggap aja totalnya 10 ya, atau 12 lah. Rata-rata 3 ya, kali 4, 12. Misalkan 3,5 dibagi 12 berapa? 3,2 dibagi 12 berapa? 2,95 dibagi 12 berapa? Nah itu normalisasi sifatnya. Nah kalau ini hanya normalisasi yang sifatnya pembobotan dari perankingan saja. Jadi nilai tertinggi tadi siapa? Misalnya di IPK nilai tertinggi ada di Riza, maka Riza saya kasih 4 kayak gitu kan. Tadi sudah dibahas. Nah, setelah seperti itu kita hanya tinggal menjumlahkan saja. 3, 1, 2 misalkan 6. Ini 9 ya. 4, 3, 2. Ini 7 tambah 1 8. Sedangkan ini 7 nilainya. Wah, Roni udah ngitung ya? Ron? Iya, Pak. Oh, udah ngitung. Berarti Iya, yang dapat tadi Iwan ya? Iya, Oke. yang poinnya paling besar Iwan. Oke sih, itu sebenarnya cara sederhananya ya. Jadi Rifki sama Roni ya seperti itu, dan yang diperoleh nanti beasiswanya adalah Iwan. Nah, sebenarnya ini simulasi sistem pendukung keputusan secara sederhananya seperti itu. Tapi kalau misalkan pengen lebih konkret lagi matematisnya dan sifat normalisasinya memang pengen lebih mantap lagi, tadi caranya. Jadi jumlah kriteria tadi dijumlahkan, 3,5 ditambah 3,2 ditambah 2,95 ditambah 3,75 misalnya dapat angka nih. Nah, tiap nilai ini dibagi dengan jumlah atau total nilai tadi. Seperti itu. Oke ya, sebentar lagi kok. Sekarang di slide berikutnya ada 20 slide ya. Di sini dijelaskan kenapa SPK. Di situ kalian bisa baca ya di slide-nya. Perkembangan teknologi informasi, kemudian kebutuhan yang sifatnya harus lebih akurat lagi, kemudian up to date, kemudian SPK dipandang sebagai pemenang secara organisasi. Nah, artinya nggak ada hal-hal yang sifatnya subjektivitas itu dihilangkan. Kemudian kebutuhan pertimbangan yang dipercayai oleh manajemen, jadi rekomendasi bentuknya, dan penyediaan informasi yang tepat waktu, dan pencapaian pengurangan biaya. Jadi dengan adanya SPK kan ya artinya dari sisi pembiayaan pun semakin diminimalisir. Entah itu dari sisi dokumentasi, pemberkasan gitu kan, itu bisa diminimalisir. Manfaat SPK, ya SPK membantu mengambil keputusan, dapat menghasilkan solusi lebih cepat dan diandalkan. Kemudian SPK memperluas kemampuan pengambilan keputusan, jadi ini dari sisi kemampuan manajer bisa ditingkatkan kembali. Dan SPK mampu menyajikan berbagai alternatif pemecahan. Ya, artinya SPK tadi sifatnya rekomendasi, jadi bisa diberikan berbagai macam alternatif sehingga nanti decision making atau si pengambilan keputusan itu bisa menentukan sebenarnya nanti alternatif mana yang akan dipilih. Selanjutnya di sini ada kaitan bidangnya aja. Di sini ada institusional, ada ad hoc-nya, ada industrial. Sebenarnya ini terkait sama bidangnya aja sih. Kalau misalkan tadi industrial ya berkaitan sama bidang industri. Kalau ad hoc itu biasanya kayak masalah-masalah tertentu ya. Kayak tadi salah satunya ada loh jurnal terkait masalah pencarian kos-kosan kayak gitu. Jadi ini bisa disebut sebagai ad hoc DSS. Kayak tadi Roni misalkan nyari tempat kuliah yang baik yang mana, misalkan dengan beberapa alternatif, nah itu ad hoc sifatnya. Jadi sifatnya apa ya, situasi tertentu aja gitu. Jadi nggak masuk ke bidang perusahaan, strategis perusahaan, nggak masuk ke bidang industri gitu. Dan di sini ada juga mendukung dari sisi kaitannya sama wilayah ya, sebuah wilayah geografis seperti itu dan sumber daya. Keterbatasan SPK, nah tadi ya ada beberapa kemampuan manajemen dan bakat manusia yang tidak dapat dimodelkan. Ya artinya ada beberapa hal yang sifatnya kalau kriteria itu tidak bisa di model matematika, diberikan model matematikanya seperti itu. Kayak misalnya hal-hal yang sifatnya manusiawi gitu. Kalau misalkan keterkaitan hubungan antara kerabat dan sebagainya itu kan tidak bisa dimodelkan sama matematika kan. Artinya SPK juga punya kelemahan lah bahasanya. Kemudian SPK tidak memiliki kemampuan intuisi tadi ya. Kayak tadi jawabannya Rifki tadi pada saat
pemilihan penerimaan beasiswa Susi, apakah Budi, ya kan SPK tidak mengenal intuisi kan, kayak Rifki mengukur tingkat kalau misalnya siswa tersebut tidak punya orang tua, ya kayaknya psikologinya ngaruh deh gitu. Kemudian dari sisi, nah SPK itu tidak mengenal seperti itu, jadi asal hitung-hitung, oh yang dapat siapa gitu kan. Kelemahannya SPK di situ. Kemudian proses-proses yang dapat dilakukan SPK biasanya juga tergantung pada perangkat lunak yang digunakannya juga gitu kan. Ya ketergantungan lah sama perangkat lunak. Dan kemampuan suatu SPK terbatas pada perbendaraan pengetahuan yang dimilikinya ya. Artinya modelnya disesuaikan dengan apa yang dibuat. Kemudian di sini ada manajemen science, merupakan ilmu mengenai pandangan manajer, dapat mengikuti proses yang sistematik untuk penyelesaian masalah. Nah sebenarnya tadi ya dengan adanya SPK dapat meningkatkan manajemen science-nya gitu, sehingga mengetahui gitu dengan adanya permasalahan seperti ini SPK ngasih solusinya seperti ini loh. Nah di situ ada proses pembelajaran sehingga manajemen science-nya pun kepada pihak terkait manajer dapat meningkat. Dan di sini ada langkah-langkah dari manajemen science itu sendiri. Jadi dapat meningkatkan kemampuan dari sisi mendefinisikan masalah, gitu, mengklasifikasikan masalah. Tadi sebenarnya tanpa kalian sadari, Rifki dan Miftah juga pada saat memutuskan siapa sih yang mendapatkan beasiswa, tanpa kalian sadari sebenarnya kalian sudah bisa mengklasifikasikan masalah, gitu kan, ke dalam sebuah kategori standar. Artinya kalian sudah bisa mengklasterkan atau membagi kriteria-kriteria tersebut ke dalam sebuah intuisi, misalkan ke dalam sebuah perhitungan yang sifatnya kalau kata Roni mah Pak, beasiswa itu biasanya penilaiannya itu berdasarkan dari tingkat ekonominya loh. Nah itu sebenarnya sudah mengklasifikasikan masalah ke dalam kategori standar gitu. Dan membuat model matematikanya gitu. Nah kalau model matematikanya tadi belum ya, model matematikanya ada di contoh soal yang kedua, baru kita sudah mulai menggunakan model matematika yang tadi sifatnya misalkan tertinggi kita kasih nilai 4, kemudian 3, 2, 1, nah itu sudah mulai menggunakan model matematika. Dan di poin keempat menemukan solusi potensial, nah kemudian dievaluasi kan, ketika kita sudah mendapatkan, solusinya tadi yang siapa yang dapat? Oh Iwan. Kemudian kita bisa mengevaluasi, benar nggak sih Iwan nih layak dapat gitu kan. Nah itu sebenarnya langkah-langkah dari manajemen science. Dan di poin kelima, memilih dan merekomendasikan suatu solusi. Artinya di sini ada tahap akhir, artinya kita sudah bisa memilih dan merekomendasikan siapa sih yang berhak mendapatkan beasiswa tersebut misalnya. Oke, itu aja paling ya slide yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ke-1 di semester pendek hari ini. Dan di sini saya juga ada latihannya. Di sini ada latihannya. Saya minta dikerjakan saja. Boleh bebas pakai Word boleh, mau pakai Notepad boleh, kayak tadi boleh. Yang jelas dikerjakan. Kemudian kalian nanti di pertemuan kedua bisa kalian jelaskan terlebih dahulu ya nanti ini hasil pengerjaan kalian. Menurut kalian produk mana yang dipilih gitu kan untuk misalkan dari sisi harga beli. Ceritanya ini di sebuah perusahaan ya. Jadi ada sebuah perusahaan. Produk mana sih yang paling menguntungkan bagi mereka seperti itu. Harga belinya seperti itu, harga jualnya. Kalau harga beli sama harga jual itu diasumsikan bahwasanya harga beli itu habis bahan baku ya. Artinya misalnya gini, ada roti deh. Kita bahan bakunya terigu, minyak, mentega dan segala macamnya itu habisnya 745.000 misalkan. Nah, tapi kalau misalnya dijual itu menghasilkan nilai 800.000. Nah, seperti itu. Jadi ada studi kasus seperti ini, kalian coba simulasikan dengan, boleh kalian jawab dengan menggunakan langkah-langkah seperti ini. Ya artinya kalian bisa mendefinisikan masalah dulu, bisa diklasifikasikan. Kemudian nanti yang paling penting adalah model matematikanya kalian mau buat seperti apa itu terserah. Yang penting kalian mengerti dan kalian bisa jelaskan ke saya nanti di pertemuan yang kedua. Seperti itu. Monggo ada yang mau ditanyakan enggak dari tugasnya atau dari yang sudah kita pelajari sebelumnya? Devki, Roni? Untuk pengerjaan latihan Pak ini sifatnya apa ya? Diskusi gitu Pak ya? Ya, sifatnya diskusi. Nanti langsung menjelaskan. Oh iya. Gini, jadi sifatnya diskusi, tapi
Dijelaskan gitu Pak ya? Nah, ada bahannya, boleh menggunakan Oh iya, kertas gitu, siap. boleh menggunakan Word gitu. Oke. Dan Siap, itu di pertemuan kedua, dan insya Allah pertemuan kedua kalau besok pagi gimana? Hmm. Besok Pak. Bisa nggak? Boleh Pak? Bisa Roni, Pak. Oh, bisa nggak? aja Pak. Jam 9 gitu. Bisa Pak. Bisa ya? Kayak gini aja. Pagi ya. Oh iya Pak. Oke deh. Dan pengumuman berikutnya, saya juga sudah buat ini ya, apa namanya, fitur di kuliah online. Sudah pernah buat ini belum, akun di kuliah online FTI? Oh udah Pak. Oh udah. Nah itu Belum bisa. Pak. Oh belum. Bikin aja Ron, nggak apa-apa. Kalau nggak salah, pakai apa Ki? Pakai email Ki ya? Pakai email Pak, iya Pak. Pakai email. Caranya buat, nanti join ke ini nih yang punya saya ya. Ke Oh iya Pak. SPK 001. Kalau nggak salah tadi passwordnya, aduh saya lupa lagi. Passwordnya SPKSP. SPKSP. Ada di setting mata kuliah. Nah ini. Coba dicek. Oh ini. Kayak misalkan disuruh masukin allow enrollment key, SPKSP ya. Ya. Kemudian akses filenya ada di dokumen. Di dokumen. Di situ nanti kalian langsung bisa lihat. Bisa lihat slide-nya yang sudah kita pelajari hari ini. Nanti saya sekalian masukin deh yang apa namanya, yang slide kedua sama ketiganya, biar kalian bisa pelajari terlebih dahulu ya. Loadingnya lama banget. Nah ini. Ya. Ya Pak. Nanti kalau untuk ujian atau evaluasinya ada di assignment. Nanti, tapi belum saya buat. Dan satu lagi, sifat evaluasinya saya langsung sampaikan sekarang ya, biar kalian ada gambaran lah. Jadi nanti sifat evaluasinya ada 2. Yang pertama itu nanti kalian mengerjakan latihan-latihan. Di sini saya akan buat fitur latihan, di mana fitur latihan itu sifatnya teoritis. Jadi pilihan ganda, kalian jawab sebisa mungkin, dan sebenarnya gini, memang tidak ada jaminan untuk kalian pengen open book atau enggak. Maka daripada itu saya bolehkan untuk open book. Jadi kalau kalian pengen searching boleh, tapi yang paling bahaya di waktunya nggak lama. Waktunya nggak lama, paling ada 20 atau 15 soal, di mana pengerjaannya cuma 15 menit. Jadi mau nggak mau, ya pengen open book silakan, tapi artinya sifatnya kalau misalkan kalian tidak open book sebenarnya lebih bagus, karena sudah di luar kepala lah kayak gitu kan. Maka daripada itu nanti slide-nya tolong dibaca, karena nanti soal-soalnya terkait teoritis dan ada perhitungan sederhana kayak tadi loh. Misalkan ada Budi, ada Susi, ada siapa gitu. Siapakah yang akan mendapatkan, ada soal seperti itu. Jadi siapkan juga kertasnya dan sebagainya. Itu evaluasi yang pertama. Evaluasi yang kedua, nanti saya akan buat soal di assignment. Itu waktunya nggak cepat, nggak secepat latihan-latihan. Ini bisa waktunya 5 atau 6 jam gitu kalian mengerjakannya. Mungkin karena saya ngelihat Rifki kerja ya. Jadi waktunya akan saya lebih panjangkan lagi di assignment. Dan itu sifat soalnya cuma 1, tapi terkait metode komputasi yang akan nanti kita pelajari di pertemuan ketiga lah. Ya, metode yang kita gunakan nanti adalah analytical hierarchy process. Kalau kalian mau baca-baca dulu silahkan. Nanti di slide-nya pun, atau sekarang aja sekalian ya, saya upload juga sekalian file terkait materinya. Jadi materi yang kedua dan ketiga udah saya share dulu, bisa dibaca-baca lagi. Nanti ketika ketemu di Zoom ya saya review aja gitu. Cuma ini jaringannya lumayan ya. Upload file. Ada salah satu. Ini yang kedua.
kalau mau langsung pelajari AHP-nya tadi atau sistem pendukung keputusan, metode komputasi yang ingin kita pelajari dan akan saya jadikan tugas akhirnya, itu bisa kalian lihat langsung di spk_3 filenya. Yang ini. Jadi AHP tuh caranya seperti itu loh gitu. Nanti kalau misalkan mau ada tanya jawab pada saat Zoom bisa lebih enak lagi nanti. Aduh, kok di dokumen. Oke, materi udah saya buat ya di sini. Tinggal diakses aja, artinya tinggal download aja. Tadi ya saran saya yang tugas ini dikerjakan, sifatnya diskusi aja, nggak perlu dikumpulkan. Jadi besok jam 9 itu saya minta Rifki sama Roni coba jelasin dulu deh jawabannya apa. Apakah produk A, apa produk B, apa produk C. Oke ya? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Rifki dan Roni? Cukup, Pak. Kalau dari Rifki cukup, Roni? Cukup, Pak. Oke, kalau cukup, saya akhiri pertemuan hari ini. Saya apabila ada kesalahan ataupun dari sisi menyampaikannya, varian terlalu cepat misalkan, itu boleh kalian sampaikan langsung ya di Zoom. Misalnya, Pak, Pak, diulang lagi dong Pak yang materi tadi, itu boleh. Saya terbuka. Kalau misalnya kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan lagi silakan. Bisa via WA juga ya. Kalau di grup misalnya ada yang ditanyakan silakan. Saya tutup. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya end ya semua ya. Zoom-nya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, makasih. Udah, Pak.